Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. To the point, langsung saja pagi hari ini kita akan membahas harga voucher yang ideal. Ya. Nanti kami juga sebutin harga voucher yang kami. Voucher wifi. Tapi sebelumnya kita seruput kopi dulu. Sarapan sama bacang. Ya. Bacang. Kita nggak ngonten di kebun lagi disebabkan terlalu cerah, kameranya kalah sama cahaya. Di sore hari kali ya. Ya, harusnya ngonten tuh pagi hari atau sore hari yang bagus. Kalau kayak gini cerah banget. Jadi nantinya kaminya kelihatan gelap. Kayaknya sekarang juga kelihatan gelap. Oke, langsung saja kita bahas tentang harga voucher. Kenapa harganya harus sekian? Kenapa harga kami sekian? Itu akan kita bahas pada hari ini. Nanti mungkin konten selanjutnya ada pembahasan tentang kami sudah nelpon ISP. Boleh nggak menyebutkan ISP-nya ISP apa? Boleh. Tapi itu akan ada di video selanjutnya. Kan nggak serta-merta kita nyebutin ISP-nya. Kenapa? Kan kita harus nyebutin kenapa, kayak gimana pelayanannya. Biar nggak ketinggalan info, jangan lupa subscribe, share, komen kalau ada yang perlu dipertanyakan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Untuk harga voucher, dimulai dari mana ya? Gimana, Toma? Dimulai dari harga voucher harus menimbang dari seberapa besar keuntungan. Benar nggak? Atau juga lain-lain. Awal mula kami bikin harga voucher itu mengikuti pengusaha wifi voucher yang lain. Ya. Bahkan kami lebih mahal mungkin. Jadi harga yang kita ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000. Yang 2.000 itu 4 jam Tadinya. 4 yang jam. 3.000 7 jam. Yang 5.000 12 jam. Itu udah lebih murah dari yang pesaing yang lain. Kenapa kami lebih murah? Kami pesaingnya bukan pengusaha wifi voucher. Pesaingnya kita nimbang juga di sini kan sinyalnya lumayan bagus, sinyal HP, sinyal provider HP kayak Indosat gitu. Nih kalau misalkan kita lebih mahal ya kita bisa nggak laku, mereka bisa beralih ke itu aja apa? Kuota HP. Nah, akhirnya keluarlah harga yang tadi kami sebutkan. 2.000 4 jam, 3.000 7 jam, 5.000 12 jam. Itu kami ngitungnya sudah besar. Wah, ini kalau harganya sekian, modalnya sekian, ternyata untungnya 100%. Ternyata itu kalau kita untung 100%, itu nggak bakalan kebagian. Karena kita ada maintenance, perawatan alat, ada yang rusak ganti lagi. Terus ada bayar bandwidth, tadi modalnya bandwidth lah kita ngitungnya ya. Ternyata ada alat juga. Kemudian ada resiko. Kalau kita mengatur sedemikian rupa harga voucher, harganya keuntungannya cuma 100%, nggak bakalan kebagian sama sekali. Nombok bisa jadi. Yang ada nombok, yang ada punya hutang gede. Kenapa ngomong kayak gini? Kenyataan.
Kami udah punya utang gede banget. Karena kita mikirnya waktu itu untung aja. Oh, kalau modalnya 8.325.000, kita per bulan dapat belasan juta sekian, 16 juta kita pernah sebutkan. Berarti kan 100% untungnya. Itu sekarang punya hutang besar. Ya, kami takar kembali, ternyata. Nah, sebelumnya kita rubah dulu. Akhirnya kita ternyata ini nggak untung, ini mah nggak dapat, nggak kebagian lah sama sekali. Nombok. Ya, nombok. Akhirnya kita rubah. Ini perubahan ini juga baru prediksi bakal untung berapa persen yang nggak tahu, bakal ada untung apa enggak, bakal kebagian apa enggak. Udah berjalan 2 minggu. Ya udah berjalan 2 minggu, harganya itu yang 2.000 2 jam, 2 jam ya. Yang 3.000 5 jam, yang 5.000 10 jam. Itu yang dikurangin durasi. Kalau harga tetap segitu ya. Harga sama aja, 2.000, 3.000, 5.000. Yang kita kurangin durasinya aja. 2 jam, 2 jam. Durasi dikurangi biar cepat habis gitu. Ya. Itu baru prediksi, mudah-mudahan untung gitu, yang nggak nyampe, ya nggak nyampe besar mungkin, tapi minimal bisa kebagian lah dikit sama bisa nutupin resiko. Emang resikonya apa aja? Yang paling terbesar pengusaha-pengusaha wifi tahu ini, yaitu disebutnya kalau di grup-grup wifi voucheran disebutnya gundala. Gundala itu artinya apa? Petir. Itu kalau udah kena petir udah itu bisa rata semuanya kena ya, atau seperempat, paling sedikit seperempatnya lah, paling sedikit 1 titik tuh merembet semua dulu, mati. Kita ganti alat. Ya serba salah kalau kita masih converter. Kalau kita bilang ke pelanggan ganti sendiri kalau kena petir, nggak bisa kan, converter ini apa namanya masih estafet. Terus kita mau pakai sistem OLT, kalau OLT kan sinyalnya lurus terus kan, mampir gitu. Kalau kena petir ya mati dia aja gitu, yang dia aja suruh ganti sendiri. Ternyata converter pun sudah kita OLT juga masih kesulitan kita, sulit banget migrasi ke OLT. Jadi serba salah. Akhirnya kita lagi yang ganti, keluar modal lagi, muter dari penghasilan. Gimana tuh? Ya gitu. Jadi harga yang ideal seberapa sih? Harga yang ideal ya mungkin ya, kalau saya gitu, sampai kita bisa kebagian normal upah kita kerja setiap hari panas-panasan, itu 300 sampai 400% keuntungan dari keuntungannya itu harus sampai 300 sampai 400%, baru bakal kebagian. Gimana caranya itu? Gimana caranya kita muter bandwidth, harga bandwidth sekian, kita putar supaya bisa jadi 400%. Ya, kita belum nyampe ke sana. Kalau kita bisa sampai 400%, baru bakal kebagian ya mungkin sampai UMR lah gitu. Minimal UMR aja udah lumayan. Gitu kalau sampai 400%, misalkan modal 8.300.000 kayak kita gini. Kalau pengen kebagian ya harus dikali 4. Berapa itu? 16. 32 juta harusnya bisa dijadiin 32 juta kalau modal 8.300.000 bandwidth. Itu untuk apa aja? Ya untuk upah kita yang kerja, untuk akomodasi pemasangan, setiap masang kita keluar uang, untuk maintenance, untuk ganti alat, untuk kalau ada resiko besar kena petir. Itu resiko paling besar itu petir doang. Kita aja udah 2 kali kena petir, udah 2 kali, itu hampir pusat 1 bulan itu ya, 1 bulan itu ya. Iya, jarak 1 bulan kena lagi. 1 bulan langsung kena petir, 1 bulan kena lagi. Terus bakal ada pertanyaan nih, orang pesaingnya aja jualnya murah, jangan perhatiin pesaing. Kita nggak tahu pesaing pakai
usaha wifi RT RW netnya, apakah mereka pakai GSM kita nggak tahu. Iya. Apakah pakai broadband kita kan nggak tahu. Mereka jual murah, apakah pakai broadband? Apakah mix? Ada yang broadband mix, dedicate. Ada. Kalau kita mah nih, saya sama paman saya bicarakan ini, kalau kita pakai internet dedicated atau simetris, ya simetris sama dedicated nyaris sama. Ini kita yang bicarakan ini, kita nggak mix sama sekali. Soalnya kalau mix kita ISP lepas tangan kalau ada masalah. Makanya kita nggak mix sama sekali. Segini juga udah nyaman ya. Yang penting bisa komunikasinya sama pelanggan. Nah, jadi Kalau jangan perhatiin pesaing. iya, kalau masalah harga mah biarin aja. Kita lebih mahal juga nggak apa-apa. Yang penting kita utamakan jaringan. Ya, Ya, jaringan. prioritaskan lah gitu. Jaringan terus pelayanan dari kita. Ya. Tapi alhamdulillah sih ya, di sini juga udah ada berapa pesaing kita gitu. Ya bisa dikatakan pesaing lah gitu. Soalnya sama-sama di bidang ini. Di bidang ini gitu. Satu kampung bahkan hanya terhalang satu rumah aja sama-sama jualan voucher gitu. Tapi alhamdulillah banyak yang membeli ke klien kami, ke titik kami gitu. Ya. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu masalahnya itu apa. Entah apanya, entah harganya, entah jaringannya. Kita kan nggak mau tahu lah, biarin aja kan gitu. Ya. Kita nggak ngutak-ngatik usaha orang. Yang penting punya kita berjalan, klien-klien kita nyaman, itu aja kan gitu. Iya. Jadi jangan perhatiin pesaing baik provider HP, kartu HP ataupun pesaing usaha wifi. Jangan perhatiin, udah kita atur sendiri dapurnya, bagaimana caranya bisa dapat keuntungan 300 sampai 400%. Jangan perhatiin yang lain. Misalkan kita HP aja lebih murah kok, yang masa aktifnya 2 minggu. Dia mah ada kuotanya, FUV-nya. Kita mah dedicate, nggak ada. Misalkan pesaing yang lain, kita nggak tahu dia pakai broadband apa bukan. Udah kita fokus sama kualitas yang kita punya, pelayanan yang kita punya gitu. Nah, kebetulan kita di sini ya segitu harganya. Mungkin ada yang bilang, murah banget, mahalin bang. Ya, kita mah daerahnya juga di sini kampung semi kota. Kalau dibilang kampung, nggak kampung-kampung banget, orang dikelilingi perkotaan. Genjer aja beli. Iya, genjer kangkung aja beli. Daun singkong aja beli. Tapi kayak kota gitu. Tapi bukan kota. Bilang kampung bukan kampung, ya bilang kota bukan kota, ya semi lah kan gitu. Ya gitu, masalah harga voucher. Jadi kalau ada yang bilang, kemurahan itu, ya emang di sini udah hampir kayak kota. Kalau dibilang kemahalan itu, ya mungkin iya juga. Soalnya ada yang jual lebih murah gitu. Jadi kalau menurut saya, hemat saya nih, mungkin ini kunci. Kalau kita di daerah pelosok, benar-benar sampai ada yang sama-sama ngambil ke ISP yang kita berlangganan ke sana itu jual 6.000 5 jam. Bayangin tuh 6.000 5 jam kan mahal banget. Kenapa bisa jual mahal? Karena di sana nggak ada sinyal HP sama sekali. Mereka tuh 5.000 paling ini, ada yang 10.000 jual voucher 10.000. Iya, di daerah yang nggak ada sinyal lagi 10.000. Ada yang cuma 5 jam. Sadis kan? Itu mahal, tapi emang di sana sesuai. Karena nggak ada sinyal HP. Nah, kalau di sini ada sinyal HP yang lumayan bagus, cuma mereka terkendala di kuota mungkin. Kalau kuota HP kan takut makanya, bentar lagi habis nih. Kalau wifi kan jadi masih laku lah wifi gitu. Kalau di perkotaan malah mungkin kalau voucheran kayak kami ya nggak laku, harusnya rumahan gitu. Jadi disesuaikan daerahnya aja. Harga voucher yang ideal itu berapa harganya sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau nggak ada sinyal, ngimbangin penghasilan orang sekitar, orang kampung gini. Penghasilannya bagaimana gitu. Kalau nggak ada sinyal sama sekali ya mahalin. Karena emang pasti beli orang, mau nggak mau butuh. Kalau di daerah saya mau dibilang murah, dibilang mahal ya mahal. Ya yang tadi saya bilang 2.000 2 jam, 3.000 5 jam, 5.000 10 jam itu menurut saya belum nyampe ke, kayaknya mungkin masih keuntungannya masih di angka 100 sampai 150%, belum nyampe 300. Jadi kita
Kalau yang pengusaha wifi mungkin tahu lah, itu nggak bakalan kebagian, belum kebagian dikit lah, lumayan gitu buat menghilangkan gelar aja, menghilangkan gelar pengangguran. Jadi kita punya kegiatan nggak kelihatan nganggur, paling di situ doang keuntungannya gitu. Ya itu alhamdulillah gitu, segitu juga. Ya itu intinya, harga voucher yang ideal tergantung daerah masing-masing. Jadi kemarin ada yang minta harga vouchernya yang kami jual berapa, itu segitu. Kalau daerah kalian nggak kayak daerah kami, ya jangan diikutin harganya, bisa bisa hancur nantinya. Jadi pengen ikutan harganya segitu, yang bisa-bisa nggak dapat untung. Mungkin daerah tertentu susah ininya, terjal apa namanya, eh, medan medan pemasangannya kan. Kalau susah, upahnya besar, habislah buat upah aja gitu kan. Itu aja yang bisa kami sampaikan tentang harga voucher yang ideal untuk RT RW net. Ya, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ada yang tambahkan? Ya, Itu saja mungkin. Semangat terus. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Salam SSNet SSNet. Media.